pertanyaan yang ketiga, saya melihat orang-orang alim yang mantap beribadah, itu kok kelihatannya nggak terlalu sibuk mencari harta, tapi rezekinya lancar. Anaknya bisa beribadah, kok saya tidak bisa? Ya, inilah pentingnya ilmu di sini. Maka saya sering nyampaikan, memang rizki itu sudah di tangan Allah. Maka saya ingat dulu Mbah Dur almarhum itu memberikan satu ilustrasi yang gampang, sederhana. Jadi kowe iki nyambut gawe ya kena. Kudu nyambut gawe, wong urip kudu nyambut gawe. Ning aja ngoyo-ngoyo. Krono kabeh wis ana jatahe. Kalau bisa dilihat, umpamane iso didelok nang dhuwur nang langit ki wis ting grandul bahasanya itu. Ya, grandul itu bahasa Indonesianya apa ya? Menggantung ya. Wis ting grantung nang nantu. Kayak sak gandul kono kayak rezekine Dimas. Kayak sak gandul rezekine Reni, kayak sak gandul rezekine Zainab, kayak sak gandul rezekine Pak Toha. Itu sudah digandulkan semua, digantung di atas, digantungkan di atas. Itu rizki, takdir namanya. Lah, manusia oleh Allah diminta untuk berikhtiar, disengget gitu loh. Gelem nyengget pora, takdir itu akan turun ba'da ikhtiarihi, setelah ikhtiarnya manusia. Maka kita berkewajiban untuk nyengget tadi. Nek kowe nyengget tenanan yo takdire cair. Lah wis digantung ning nek ora dicairke lho yo enggak dapat apa-apa kita kan. Gak mungkin kita hanya tidur terus rezeki datang sendiri, gak mungkin. Nah, disengget itu maknanya ada ikhtiar. Ikhtiar lahir, ikhtiar batin. Ikhtiar batin, malam kita bangun, sholat hajat, mohon rizki kepada Allah. Dengan wasilah kita membaca waqiah, wasilah kita zikir, memperbanyak sholawat, menangis, berdoa kepada Allah. Itu namanya nyengget. Nah, setelah malam disengget dengan mujahadah, dengan doa, bahasanya Mbah Dur, awan tadahono. Gitu. Disengget tok ora ditadai ya merucut. Gitu kan? Iya. Betul. Maksudnya tadahono itu siang hari kita harus bekerja. Ada yang ke pasar, ada yang buka warung, ada yang ke terminal, ada juga yang ke kantor, ke sawah, ladang juga. Itu adalah bagian dari ikhtiar yang kedua, nadai rahmat belas kasihnya Allah. Yaitu. Jadi Gusti Allah itu mau ngasih duit ke Dimas, itu nggak mungkin Dimas berdoa kok tiba-tiba tidur terus di bawah bantal sudah ada duit. Berdoa malam, ya Allah paringono rezeki, pagi-pagi langsung gedabruk. Rezeki nomplok datang, jatuh di depan pintu. Tolonglah, Allah dikasih jalan. Dikasih jalan untuk memberikan rezeki. Dibukakan, ada warung lah, ada kita punya kantor, kita punya sepeda motor untuk ngojek, kita punya sawah. Itu kan menjadi perantara saja. Allah memberikan rizki lewat sawahnya, lewat warungnya, lewat pasar, lewat kantornya, atau lewat online. Dia punya warung di Jagat Maya. Nah, itu kan juga bagian dari upaya usaha. Jadi ibaratnya bengi disengget, awan ditadai. Ikhtiar dua hal tadi itulah yang harus dilakukan. Tidak bisa kita salah satu. Bengi nyengget tok, kita berdoa, dermimil, mujahadah, sholat nganti bathuke ngapal. Tapi setelah itu habis subuh tidur. Aduh. Bangun-bangun dhuhur. Itu kan
Ya nggak dapat apa-apa, wong ming disengket ning ora ditadai. Iya, Gus. Ya. Tapi sebaliknya ada juga orang-orang ming sing sibuk nadai. Nadai terus ya, Gus. Nadai terus. Tapi orang ngerti nyengget. Mhm. Dia itu berangkat ke pasar jam 3 malam. Ya. Wes jempale komeng awan, ndas sikil gendas. Kerja keras. Ya. Pulang-pulang maghrib. Iya. Istilahnya itu mangkat peteng bali peteng. Tapi sampai rumah kelutik gembol turahane ming garek 3.500. Ini kan ra cucuk belas kan. Iya. Enggak dapat apa-apa kan. Buat makan nggak cukup. Padahal dia sudah kerja keras. Ya itu sama karena dia itu hanya ming nadai tok, ning ora disengget, dapat dari mana dia? Percuma waktunya. Percuma. Maka dua hal tadilah yang harus dilakukan, harus seiring bersamaan. Iya. Maka kalau Anda melihat mungkin para orang-orang solih Iya. yang dekat kepada Allah, itu kita kira nyambut gawe ini kok lancar ya? Lah, karena dia tahu selai ki ngerti, carane nyengget ki ngerti gitu loh. Iya. Kalau orang lain pada berebut nyengget mungkin bar maghrib, jamaah maghrib, isya, susuan, orang-orang yang solih itu tahu nyengget bengiah jam 2:30 pas sepi. Minta kepada Allah langsung dikasih. Awan yo Gusti Allah ya gawe ke dalan. Dia juga punya sawah. Dia punya warung kecil-kecilan, dia punya apa. Tapi bengi wis disengget itu. Jadi yo ibarat orang jalan itu sak melaku sak nemu-nemune oleh rezeki gitu loh. Lancar dan dia juga tahu ketika diberikan rizki oleh Allah, hari ini dikasih 1.000, dia bersyukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. La'azidannakum, setelah dia bersyukur, besoknya Allah akan berikan tambahan lagi. Diberikan tambahan lagi, bersyukur lagi, tambah suke meneh. Itu orang yang punya ilmu dan orang yang mau ibadah. Tapi kalau orang yang nggak mau ibadah, bengi orang nyengget lah, bengi orang mujahadah, awan dikasih rizki 5.000 ngumpat. Gusti 5.000 cukup ginopo nih. Ya besoknya tambah seret rezekinya. Betul. Wala in kafartum, ketika dia mengkufuri nikmatnya Allah, maka ya dia akan semakin sulit. Lah itulah. Maka kalau Anda melihat ada orang alim, orang yang ahli ibadah, kok rezekinya lancar padahal dia nggak kelihatan ngoyo, ya wajar. Karena dia berimbang. Dia malam minta langsung kepada Allah, nyengget. Siangnya meskipun hanya kerja sebentar, nang sawah mangkat jam 8, jam 10 wis bali, 10:30 wis toto-toto luhuran. Sementara sing liyane macul nganti tungtang bali sore. Iya guys. Karena ada keseimbangan tadi, ada keseimbangan ya. Keseimbangan itu yang dibutuhkan. Nah, disitulah maka kita harus belajar agar kita punya ilmu. Bisa memanfaatkan situasi. Hari ini kita tidak cukup hanya kerja keras, tapi harus ada kerja cerdas. Kerja cerdas. Cerdas tahu malam harus nyengget, siang kerjanya terukur, agar tidak hanya berkeringat saja, tapi betul-betul mendapatkan hasil yang halal dan berkah. Amin. Oke, Dimas, itu mungkin baik jawaban gambaran saya untuk Mas Anas atau Anas Azwar, ini dibalik ya. Dibalik ya. Baik, terima kasih untuk jawaban dari Gus Yusuf untuk Mas Azwar Anas di Kandangan Temanggung. Untuk Anda keluarga Fas malam ini sekali lagi, untuk Anda yang baru saja mendengarkan 90.1 Fas FM, kami ucapkan selamat malam dan terima kasih.